Selamat pagi. I will go. Oh, mana DP tangan? I will go. Be his witness. Oh, terima kasih banyak. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali dapat bertemu untuk belajar bersama bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, siaplah kami belajar bagaimana kami menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus menguasai kami sehingga benar-benar apa yang kami dapat, kami praktekkan. Dan kami dapat melihat jiwa-jiwa dimenangkan, iman kami dikuatkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa ini. Ampuni kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, satu kali ada seorang ibu. Matanya sudah kabur. Melihat agak susah. Dan dia merindukan punya kacamata. Dia pergilah ke optik. Sampai di optik, semua yang sudah pakai kacamata tahu prosedurnya. Lalu si tukang optik dia mulai, "Ibu, boleh lihat ini semua?" Ada huruf-huruf saudara. Mulai dari kecil ditanya Pak ini ibu, "Ibu, ini huruf apa?" Saudara lihat? Kabur. Kasih lagi lebih besar. "Gimana ibu? Dapat tahu ini?" Enggak jelas. Kasih lagi lebih besar. Yang enggak jelas. Sampai huruf paling besar yang enggak jelas. Kong tu tukang kacamata bilang, "Ibu, semua torang pe huruf torang sok kasih. Siapa yang enggak jelas?" Kong ibu jawab, "Ya bagaimana mau jelas? Kita yang enggak tahu membaca. Mana tamu tahu?" Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi penginjil kalau kita tidak dilatih dengan baik? Amin. Bagaimana orang mau tahu? Puji Tuhan saudara hadir. Ingat saudara-saudara, kekuatan gereja Advent adalah seminar, meeting, pelatihan. Banyak anggota dengar pelatihan, dengar seminar, alergi DP telinga. Itu kuat. Saking itu-itunya tidak pernah dia praktek. Jangan pernah aja bersungut kalau ada meeting, kalau ada pelatihan. Kenapa gereja Advent itu pelatihan. Baru-baru ini 1 minggu saja ini luar biasa. Manado jadi tuan rumah pelatihan. Mulai dari master guide skill berapa itu? Skill 1 tapi yang ketiga. Master guide skill 1. Ada lagi pertemuan PA, ada komunikasi, ada MSA, ada ini. Untuk apa itu saudara-saudara? Supaya mata talia jelas. Jangan lupa tuh tanta tadi. Jadi saudara-saudara, kita belajar selalu. Jangan alergi. Saudara, Pendeta Segundino Asoy bilang, "Pastor Salainti, you know why South Filipina penarikan jiwa puluhan ribu? Why? Karena kalau setiap kali meeting puluhan ribu hadir rupa ini. Makanya Pendeta Inarai coba bunyi ribu yang hadir. Semua beda tipis dengan Filipina Selatan. Supaya saudara-saudara diperlengkapi, melihat jelas apa yang harus dibuat. Saudara-saudara, Kisah pasal 1 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ingat, biar lihat orang hebat sudah diperlengkapi, mari ini tuh paling utama. Roh Kudus menjadi bagian kita. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Dan bagaimana supaya Roh Kudus ada? Bagaimana supaya kita punya Roh Kudus? Lihatlah apa yang dibuat oleh murid-murid Yesus.
sebelum kedatangan Roh Kudus. Apa yang mereka buat? Apa? Berdoa, berkumpul, selalu berdoa. Prophets and Kings halaman 3031 atau Selected Messages halaman 15. Jalan orang-orang yang ditempatkan selaku pemimpin tidaklah mudah, tetapi mereka harus melihat dalam setiap kesulitan satu panggilan untuk berdoa. Memang itu untuk para pemimpin. Anda pemimpin sekolah sahabat, pemimpin diskusi sekolah sahabat. Keperluan kita untuk selalu berdoa. Saudara-saudara, Samuel Chadwick dia bilang begini, the one concern of the devil is to keep Christians from praying. Salah satu perhatian utamanya setan adalah supaya orang Kristen itu jangan berdoa. He fears nothing from prayerless studies. Setan yang tidak takut bagi orang yang selalu belajar Alkitab tapi tidak berdoa. Setan tidak takut itu. Setan malah tertawa akan. Prayerless religion, prayerless work, aktif dalam pelayanan, hebat tapi tidak berdoa, cuma mau kasih tunjuk DP hebat, DP jago. Setan tertawa akan. He laughs at our toil. Setan tertawa akan dengan semua orang pe usaha. Mocks at our wisdom. Dia hina-hina akan orang pe hikmat. Tapi tremble when he pray. Tapi setan gemetar kalau orang berdoa. Amin. Oleh sebab itu, di momen yang sangat singkat ini, bolehkah kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa dalam hati, Tuhan, kuasai saya dengan Roh Kudus-Mu. Kita mulai. Saudara-saudara, Daniel berdoa 3 kali sehari. Berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel suka berdoa. Malah dengan doanya itu dia diancam. Tapi justru dengan doa Daniel dikuatkan. Markus 1 ayat 35, Yesus saja pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara, siapa lebih banyak berdoa? Torang dengan kaum M. Ini yang Adventist Mission tahu tuh kaum M. Siapa lebih banyak berdoa? Torang dengan dorang yang saat ini lagi puasa. Coba hitung-hitung, siapa lebih banyak berdoa? Padahal ada di Alkitab, pagi-pagi benar. Bagaimana kita mau jadi saksi Tuhan kalau toranya tidak berdoa? Amin. Pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi, hari masih gelap, so berdoa. Bagi kami yang hidup di Makassar, apalagi di kampaunya pendeta-pendeta di Mawas, kiri kanan mereka punya tempat ibadah, saudara-saudara. Dulu waktu saya masih SMP, karena juga menjadi warga Mawas, orang tua saya pegawai mission, kalau sudah bunyi 4:30, apalagi di Saman, bulan begini saudara-saudara, masih jam 3, dorang suka saya bunyi alat-alat, sahur, sahur, sahur. Aduh, memang rasa-rasa mengantuk. Saudara-saudara, Yesus bangun pagi-pagi. Sebenarnya itu alarm bagi torang, bangun. Bagaimana torang mau menginjil pada orang? Jadi saksi kalau dorang lebih kuat berdoa dari torang. Yesus, dia menggunakan waktunya pagi-pagi benar berdoa. Dan lihat apa yang dibuat oleh rasul-rasul.
Kisah 10 ayat 9. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Sama dengan mereka, pagi-pagi sebelum matahari terbit, jam 12 siang, Petrus berdoa. Puji Tuhan, mana ketua daerah atau utusan dari Luhutan atau Raja? Angkat tangan, Luhutan atau Raja. Wah, mau nih berdiri di muka bukan karena kita yang mau bicara tuh. Masih berdoa tiap siang di Zoom? Amin. Konferensi Selatan, masih berdoa tiap siang jam 11.45? Angkat tangan. Oh masih. Mereka membiasakan setiap jam 11.45 semua masuk di Zoom berdoa bersama. Dan tanya saja sama mereka apa berkatnya. Tiap 12 siang Petrus berdoa naik ke atas rumah. Punya tempat khusus, punya waktu khusus untuk berdoa. Kisah 3 ayat 1. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul berapa? 3 petang. Coba saudara bayangkan ya. Pagi-pagi, hari masih gelap, ada di Alkitab. Jam 12 siang, ada di Alkitab. Jam 3 sore, ada di Alkitab. Sama ding dorang. Bukan hampir sama. Kong habis jam 3 jam berapa le dorang berdoa? Pendeta Soriton, dorang. Jam berapa jam berdoa? Habis jam 3 sore. Jam 6. Kita pe pertanyaan Advent. Jam 6 nganti kapan orang Advent jam berdoa jam 6? Nanti buka Sabat, tutup Sabat. Saudara, so begitu kan orang pe praktek. Bayangkan itu so dibuat pada zamannya Rasul-Rasul. Jam 3 mereka berdoa. Tidak heran saudara-saudara, mereka menjadi saksi Kristus yang ampuh. Menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, Mrs. White menulis dalam buku Testimonies jilid 5 halaman 423. Walaupun mereka mengakui kebenaran, namun jika orang-orang melewati hari demi hari tanpa hubungan yang hidup dengan Tuhan, mereka akan terseret kepada hal-hal yang aneh. Keputusan-keputusan akan diadakan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan selamat bagi saudara-saudara yang memimpin bila mereka maju menurut kemauan mereka sendiri. Harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah so hebat, biarlah pandita, siapapun Anda, doa adalah hal yang luar biasa. Saya terkesan dan saya tahu ini sudah dipraktekkan di institusi-institusi, di sekolah, di Unklab, di SMP Labor. Saya dengar kalau jam 7 sudah ada instrumen. Kalau di compound divisi saya amati, ketika pagi-pagi hari semua orang lagi jogging, lagi olahraga, di atas kantor divisi ada toa besar 4 menghadap ke 4 arah mata angin. Jam 7 langsung bunyi instrumen. Na 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 na. Biar lagi sementara begini, langsung pergi cari tempat yang aman untuk berdoa. Begitu ya jam 7 malam, sementara asik-asik main tenis, ada yang main basket, peba bunyi. Na 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 na. Berhenti berdoa. Saudara-saudara, penting doa, penting berhubungan dengan Tuhan. Karena dengan itu kita dapat lihat kuasa Tuhan. Lihat kuasa Tuhan yang terjadi dalam buku Kisah. Oleh kuasa Roh Kudus yang diminta dalam doa, Roh Kudus menguasai para rasul. Yang tidak tahu bahasa lain bisa bicara bahasa lain. Roh Kudus menguasai para rasul sehingga mereka membuat banyak mujizat. Roh Kudus menguasai para rasul sehingga mereka punya keberanian untuk menyampaikan Yesus
yang pada hakikatnya 2 bulan lalu semua lari. Anda baca dalam buku Matius. Waktu Yesus ditangkap, semua lari meninggalkan Yesus. Tapi karena kuasa Roh Kudus, semua langsung jadi berani. Padahal itu peristiwa baru 2 bulan. Kan ini kuasa Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi saudara-saudara, dengan doa yang sungguh-sungguh, kuasa Roh Kudus nyata, para rasul, kalau saya boleh ibaratkan sekarang, para pendeta dikuasai Roh Kudus sehingga terlihat mujizat demi mujizat. Saudara, jika saudara berjalan bersama kuasa Roh Kudus, saudara akan lihat miracle. Miracle demi miracle. Roh Kudus menguasai jemaat. Kisah 2 ayat 47 dan 41 sampai 47. Anda lihat, karena doa Roh Kudus berkuasa sehingga mereka jadi murah hati. Mereka sering berkumpul, mereka penuh sukacita untuk membagikan harta mereka. Itu kuasa Roh Kudus. Saya bilang sama beberapa pendeta yang mau bangun gereja, mau dapat kuasa Roh Kudus, pembangunan bagus, cepat selesai, tiap minggu berdoa subuh, lihat kuasa Tuhan. Kalau Anda mau lihat mujizat, banyak berdoa, serahkan sama Tuhan. Tuhan bisa munculkan hal-hal di luar jangkauan kita. Lihat apa yang dibuat oleh kuasa Roh Kudus kepada umat di awal-awal pergerakan Kristen. Semua jadi murah hati. Semua suka melayani. Para peserta mau melihat bagaimana gereja itu semua punya roh melayani, berdoa, kuasa Roh Kudus. Saya tahu pendeta-pendeta yang hadir di sini, apalagi di waktu saya kuliah, saya sangat terharu kalau bangun pagi, berdoa di bawah pohon mangga. Ada lihat juga pendeta-pendeta, teman-teman yang lain, bergumul di bawah-bawah pohon, berdoa. Dah saudara-dorang itu yang sekarang jadi pendeta juga. Amin. Lain kali kita jatanya, apa tuh pergumulan? Aduh, nyana dadoi, so dipanggil keluar dari kelas. Dorang mahasiswa berdoa supaya dapat pertolongan, Untlap berdoa supaya uang masuk. Ini DP arti doa makan doa. Doa baku lawang doa, ya. Tapi itulah yang jadi. Tapi puji Tuhan, di mana kuasa Tuhan berlaku karena doa dan penyerahan, kita akan lihat mujizat. Amin. Para pendeta, saya tahu teman-teman saya filsafat, semua bergumul. Ada yang mower, ada yang di dining, ada yang di asrama, cuci kamar mandi dan sebagainya. Berdoa dan puji Tuhan. Doa membuat jemaat berubah. Doa membuat para pendeta berubah, para rasul. Dan bukan itu. Doa akan menuntun kita kepada orang yang mau belajar Alkitab. Lihat apa yang jadi dalam buku Kisah pasal 8. Filipus. Tuhan yang datang melalui kuasa Roh Kudus kepada Filipus. Ngana adakan ketemu seorang dari Ethiopia. Sida-sida. Tuhan akan tunjukkan kepada kita orang-orang yang akan terima kebenaran. Asalkan kita penuh dengan penyerahan untuk meminta kuasa Roh Kudus. Bukan cuma itu. Tuhan tunjuk orang kafir. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi orang kafir. Anda perhatikan di buku Kisah pasal 10. Karena Petrus selalu berdoa. Tengah hari dia berdoa. Maka Cornelius yang jauh. Cornelius yang ada jauh. Tidak pernah baku dapa dengan Petrus. Kuasa Roh Kudus bekerja bagi Cornelius. Dan apa yang jadi? Cornelius menyuruh orang pergi sama Petrus. Ketika umat Tuhan berdoa meminta kuasa Roh Kudus, Tuhan akan sampaikan kepada orang lain kuasa Roh Kudus agar mereka bisa mencari kebenaran.
Roh Kudus juga bekerja kepada para penganiaya. Bukankah itu yang dialami oleh Paulus, yang dulunya Saulus? Dia yang menganiaya orang kudus. Kuasa Roh Kudus meyakinkan dia. Bukannya dia merusak kegiatan pelayanan penginjilan, tapi kuasa Roh Kudus mengubah dia dan akhirnya dia menjadi orang yang hebat dalam penginjilan. Ya, coba saudara bayangkan. Kuasa Roh Kudus menguasai para rasul, pendeta. Kuasa Roh Kudus menguasai jemaat. Kuasa Roh Kudus menguasai orang asing. Kuasa Roh Kudus menguasai Filipus untuk dapat orang diinjili. Kuasa Roh Kudus menguasai penganiaya, pengejek. Satu kali dalam pelayanan saya diundang oleh seorang dokter di Makassar, tahu ini. Dia ahli anestesi. Anestesi ini bius anestesi. Lalu ada seorang anggota jemaat, ketua jemaat di Makassar, dia bilang, "Pendeta, kasih belajar akang pada dia." Oke. Jadi saya pakai laptop. Waktu itu ya ada donatur kasih saya laptop, donatur juga kasih saya LCD. Kita belajar sama-sama. Bahas, dia langsung minta, "Pendeta, tolong bahas orang mati." Jadi saya bahaslah orang mati. Pokoknya bagi saya itulah pelajaran yang bagi saya yang terbaik yang saya berikan tentang orang mati. Dan biasa terakhir saya buat pertanyaan, "Dokter, percayakah dokter pada ajaran Alkitab tentang orang mati? Percayakah dokter bahwa Yesus berkata orang mati itu bagaikan tidur dan tidak tahu apa-apa?" Spontan dokter jawab, "Minta maaf pendeta, kita tidak percaya." Bayangkan saudara, so semangat, ada backing rupa KKR di kelompok kecil. Kong DP laste, orang Manado bilang, DP laste, dia bilang tidak percaya. Akhirnya kita tanya, "Dokter, kenapa tidak percaya?" Spontan saja jawabannya, "Minta maaf pendeta, pendeta hanya berteori. Pendeta kan belum pernah mati. Tapi dalam hati, jadi ngana pikir kita mesti mati dulu kumbahot bapak ngana." Tapi malam itu selesai, saya pulang, dalam hati saya, memang susah kalau menginjil pak orang terlalu pintar. Usah. Kurang kaget ketua jemaat lagi panggil, "Pendeta, dia mau lagi, dia mau." Oke. Apa lagi? Bahas kata buku Wahyu. Waduh, bahas buku Wahyu. Mulai Wahyu 1 sampai Wahyu 13. Waktu bahas Wahyu 13, dia mulai begini-begini. Karena dia dari Katolik. Apa betul ini? Waktu berjalan. Lalu waktu saya mengajar, dia punya istri ada di balik kamar. Ada horden. Begini-begini dia. Dia tidak mau ikut. Lalu dia punya, ini dokter bilang, "Pendeta, saya punya mama dan papa mau datang dari Jawa. Pendeta boleh tetap mengajar sama mereka?" Singkat cerita, kami belajar, mengajar, belajar Alkitab bersama-sama. Oma dan opa dibaptis. Nggak lama kemudian dokter dibaptis, istrinya dibaptis, anak-anaknya juga dibaptis. Walaupun pergumulan setelah itu. Tapi poinnya adalah, Tuhan bekerja jikalau kita mau melayani. Amin. Kuasa Roh Kudus akan menyanggupkan kita. Kuasa Roh Kudus menyanggupkan kita. Dia yang cari. Dia yang minta. Saya pernah juga ada satu orang ibu minta melalui anggota jemaat, "Pendeta, ibu ini punya beberapa hotel. Pendeta katanya tolong mengajar sama dia." Oke. Mar dia langsung minta Wahyu 13. Wahyu 13. Bahas Wahyu 13. Setelah terakhir lalu dia bilang begini, di satu ruangan khusus di dia punya hotel, VIP room. Lalu dia bilang, "Pendeta, nanti orang lihat jadi waktu. Kan ini nubuatan. Masih mau tergenapi atau nyanda? Kalau semulai tergenapi, mungkin setelah waktu itu kita semua menyerahkan diri." Karena bahas Paus, bahas Amerika dan sebagainya.
Saudara-saudara, Tuhan akan menuntun kita oleh kuasa Roh Kudus kepada orang-orang yang mau belajar Alkitab. Asalkan kita banyak berdoa dan berserah. Amin. Murid-murid berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan untuk satu kelayakan, bertemu dengan manusia dan dalam pergaulan mereka setiap hari untuk mengucapkan perkataan yang akan memimpin orang-orang berdosa kepada Kristus. Kalau kita selalu berdoa, tingkah laku kita akan dikuasai Roh Kudus, sehingga orang akan lihat, saya terkesan dengan cara orang ini. Saya terkesan dengan cara orang ini. Saudara-saudara, kuasa Roh Kudus akan menuntun kita bertemu dengan orang-orang yang akan dibawa kepada Kristus. Ada mungkin saudara bertanya, siapa? Tidak tahu siapa. Berdoa banyak, kuasa Roh Kudus akan tunjukkan. Dan lihat mujizat Tuhan. Ini janji Tuhan kepada kita semua. Kamu akan menerima kuasa. Ingat saudara-saudara, kamu akan terima kuasa. Tuhan kasih authority, kasih kuasa untuk menginjil. Ingat, orang yang menginjil, orang yang terlibat dalam pelayanan penginjilan, yang sungguh-sungguh dan selalu berserah, mujizat nyata. Amin. Mujizat nyata. Saudara akan lihat bagaimana mujizat itu jadi, saudara-saudara. Satu kali kami buat KKR di Mamuju, pedalaman Sulawesi Barat. Namanya di desa Polo Pangale. Tidak ada Advent di situ. Pendeta Immanuel di Supadang tahu ini tempat. Tidak ada Advent. Lalu kami buat KKR. Surat izin kami suruh, ada anggota polisi di sana. Jadi kami pikir dia sobeking. Ya, waktu orang tim semua so ada di sana, so berjalan KKR hampir 1 minggu, kong camat panggil, Pak, Bapak tidak ada surat izin. Oh, orang tanya ke polisi, itu polisi ada piskola di Jakarta. So jadi itu surat izin, aman kok pendeta, aman, aman. Bagaimana dapat orang ini semua diusir? Camat bilang bubar, bubar. Padahal sudah 1 minggu KKR. Itu dari jemaat Durian juga ini. KKR bersama-sama. Kami sudah ada 7 orang di sana. Camat langsung bilang, pendeta, bubar. Aduh, pagi-pagi kami dipanggil. Dia bilang bubar, kami pulang pulang ke tempat base camp. 7 orang kami duduk. Bagaimana? Ada satu anggota tim coba bilang begini, pendeta salah inti, so salah pilih tampah. So KKR 1 minggu nih tahu siapa mau dibaptis. Ini memang tanpa yang soe betul. Sedangkan mau dapat air 1 kilo baru dapat air. Mandi 2 hari baru 1 kali mandi. So mulai pengeluhan muncul saudara-saudara. Tapi dalam hati, aduh beda tipis dengan bangsa Israel ini. Saudara-saudara, saya bilang tiada lain. Mari tolong berdoa. Sebelum makan siang, tolong berdoa. Tuhan tolong. Camat tidak mengizinkan lagi kami untuk beracara. Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Kami minta Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Lalu habis berdoa, amin. Makan, seperti ada yang membisik. Pergi ulang Pak Camat. Pi pada rumah. Seperti janda di Alkitab kalau pergi-pergi terus, dia iyo. Pergi. Sampailah kami di rumah camat. Sampai di rumah camat, Pak Camat bilang, mau apa le pendeta? Pak, tidak adakah kebijakan lain Pak? Kami punya tim dari Makassar, 520 km dari Makassar ke desa itu. Jemaat Durian semua datang dengan bus. Dokter-dokter semua datang. Dokter Naomi juga ada. Ada dokter Lisal, ada. Mau datang bikin aksi sosial di situ. Camat bilang, tidak bisa. Pak pendeta lihat ini rumah dinas camat. Oh memang saudara, ancur-ancur. DP pintu WC tak cabu, DP kaca-kaca pica. Dia bilang, pendeta tahu, kenapa begini?
karena masyarakat demo camat sebelumnya. Dan pendeta tahu, masyarakat so kasih tahu pak kita pas kami ini, bahwa pendeta datang kelihatannya katanya mau curi domba. Wah, karena pak pendeta tidak ada umat di sini. Aduh, pak, tidak ada maksud ke sana. Tujuan kami adalah memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, kerohanian dan sebagainya. Nah pak pendeta, tidak bisa. Akhirnya karena kami mendesak, lalu dia kasih jawaban begini. Beginilah Pak Pendeta, kalau memang pendeta tetap ngotot, di atas langit masih ada langit. Di atas saya masih ada bupati. Kalau bupati kasih izin, baru saya juga oke. Oh, kami akan tempuh jalur itu. Pak Pendeta tahu kan kantor bupati 70 km dari sini, Mamuju. 70 km dari Polo Pangale. Kita tahu. Jadi agak berat itu. Lalu pasti pendeta harus ketemu bupati. Dan saya dengar-dengar bupati ada kasih kawin anaknya di Kalimantan. So, tambah lebih parah lagi saudara. Tapi saya tidak ada putus asa. Saya dengan pendeta Sumayo itu. Ada pendeta Sumayo? Nah, kalau tidak ada mungkin lagi inspeksi dia. Pendeta Sumayo bilang, gimana bro? Saya bilang, pastor, nanti orang bawa orang pesurat permohonan, pastor yang bawa. Siap. Lalu Pak Bu Camat bilang, pendeta, kebetulan saya mau ke Mamuju, boleh naik dengan saya di mobil, tapi saya tidak jamin ya kalau bisa ketemu bupati. Saya bilang, ikut dia. Nanti ini malam you punya bagian khotbah, nanti saya yang khotbah. Yang penting pergi Pak dia. Darah singkat cerita, dia dan Pak Camat pergi. Apa yang jadi saudara-saudara? Malam itu saya KKR. Tiba-tiba mati lampu. Saya bilang kageso sabotase ini. Yang sampai semua mati syahid di sini. Saudara-saudara, habis KKR, Pendeta Sumayo datang. Pendeta Sumayo lagi, dia bersikap seperti main di film. Sedih-sedih. Bro, baca bro, berat bro. Wah, saya baca saudara-saudara, saya lihat di sana garis besarnya adalah arahan kepada camat dan semua aparat desa untuk mensupport kegiatan gereja Masih Advent hari ke-7. Rupanya bupati tidak jadi di Kalimantan saudara-saudara. Saya tidak tahu apa cuma soknya camat, tapi bupati tidak jadi. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Karena istrinya bupati dokter dan istrinya bupati, dia sangat heran. Profesor Dr. Lisau, dia punya guru di Unhas, mau datang di desa itu. Sampai dia bilang, betul ini Prof mau datang? Oh iya Bu, aduh baik sekali ini Prof, saya luar biasa mengagumi dia. Papa betul itu, memang kalau istri so bilang langsung set. Saudara-saudara, maka terjadilah aksi sosial dari gereja Advent di desa Polo Pangale. Hari Jumat pagi, buka pengobatan massal, bahkan operasi. Dan nomor 1 pasien camat, karena banyak DP kutil. Camat pasien nomor 1, kutil. Saudara-saudara, dan puji Tuhan. Mana pendeta Alfianus Salepang, dia tahu ini cerita. Pendeta Immanuel tahu semua ini cerita. Saudara, hari Sabat hampir 20 jiwa dibaptis. Miracle happen. Mujizat nyata kalau kita sungguh-sungguh melayani dia. Mujizat nyata kalau kita minta kuasa Roh Kudus. Doa saudara, berdoa. Kunci adalah berdoa. Ada yang tanya, pendeta, bagaimana orang mau dapat kuasa Roh Kudus, pendeta? Saudara, enggak usah jauh-jauh. Pengalaman murid-murid pada waktu mereka berdoa bersama menanti kuasa Roh Kudus. Semua bersatu saudara-saudara. Padahal waktu zaman Yesus masih hidup, semua bakal lain mau jadi pemimpin. Jangan lupa sampai semua melibatkan mama. Ma bilang akang kok, kita tuh.
Tapi kalau dikuasai Roh Kudus, saudara-saudara, nggak usah baku-siku-siku. So tahu tuh siku-siku. Ya. Saling menjatuhkan. Biarkan Tuhan berkarya dalam pelayanan ini. Kuasa Roh Kudus bekerja kalau kita mempraktekkan buah roh. Amin. Apa itu buah roh? Masih kita ucapkan satu-satu. Buah roh ialah sampai situ Jo. Praktek Jo ini saudara-saudara. Tadi sebelum kita kemari, Pendeta Jeba bilang begini, Pastor, apa tuh judul? Be his witness. Lalu dia bilang, Pastor, yang ada kok DP inti selain kelakuan jadi baik. Saudara-saudara, dan itu betul. Bagaimana kita orang mau bersaksi kalau kelakuan parah, saudara-saudara? Bangun pagi ketemu tetangga, tetangga menyapa, pagi. Bagaimana mau bersaksi, saudara-saudara? Baru DP perdana pagi so begitu. Kau bukan main DP koncudu. Waduh, saudara. Cuma mau minta akan Richard, dia bilang, nanda ada doi, pi beli. Bantu tetangga, saudara-saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Hidup penuh dengan sukacita, saudara-saudara. Ada orang bilang, susah kok orang masuk Advent. Kiapa? Baru lihat orang Advent pemuka, susah semua. Nggak pernah senyum-senyum kemari. Coba lihat tuh, minta maaf, coba lihat tuh tetangga anggota gereja karismatik. Ada doi dengan ada doi tetap haleluya, haleluya. Orang-orang Advent, barunya nggak ada doi. Payah pendeta, payah. Kau lihat coba gereja, kalau piba gereja saudara-saudara. Saya dulu waktu di Makassar, karena saya kuliah di STT Jeffrey, tidak di sekolah kita. Ada alasannya juga kenapa tidak kuliah di Advent, karena waktu itu berhenti itu extension. Dan akhirnya saya ambil kuliah di STT Jeffrey. Dan saya punya banyak teman-teman pendeta Pentakosta. Dan hampir tiap minggu saya dipanggil khotbah, saudara-saudara. DP untung double. DP untung double. Jadi saya punya banyak teman. Dan satu kali kalau saya khotbah, saudara-saudara, masuk di gereja, aduh, bukan main tuh sambutan. Halo, ini pendeta selain tidak dari gereja. Benar, haleluya, haleluya. Silahkan pendeta, haleluya. Masuk di gereja Advent, biasa mau selamat sabat, selamat sabat. Rupa semua mati, saudara-saudara. Bagaimana mau menginjil? Torang mesti tunjukkan torang pe mimik muka, torang pe semangat. Betul ini orang ini, ada kuasa betul dia. Hebat. Apa dia pe resep? Padahal dapat lihat hidup sederhana, mas selalu senyum, gembira, antusias menjalani hidup. Bagaimana kalau orang-orang mau lihat, mau masuk padiha, apa? Baru lihat muka murung terus, dan tidak ada DP bersiul. Saya sangat terinspirasi dengan saya punya suhu yang ajak saya khotbah, pendeta Evert Kamu. Kenal almarhum pendeta Evert Kamu? Satu kali pendeta Dian bilang begini, pendeta Dian ketua Konferensi Sulawesi Selatan, salah inti, pi jemput pendeta Kamu di bandara. Kong kita tanya, jam berapa dia sir? Pokoknya dia tidak kirim kapan dia datang, malah satu hari ini ngana cari dia di sana. Bayangkan saudara-saudara, mau cari pendeta Kamu satu hari di bandara, turun bagaimana ini? Dan menurut pendeta Dian, dia tidak mau masuk Makassar, cuma bawa akan ada titipan, cari lihat dia di dalam. Akhirnya saya tembus, saya dapat ID khusus, cari-cari pendeta Kamu di dalam. Mas saya sangat kenal pendeta Kamu, cara berjalannya dan mimik mukanya selalu bersiul, senang. Jadi waktu saya begini, sana. Dapat tahu. Dan saudara tahu pendeta Kamu, evangelis hebat, banyak jiwa dimenangkan. Karena semangat menjalani hidup. Oh Steven, jangan takut.
Saudara-saudara, tunjukkan bahwa kita dapat menjadi saksi Yesus karena kita orang yang paling berbahagia di dunia. Amin. Torang selalu bilang Advent, menyucikan Sabat. Tahukah saudara kenapa torang sucikan Sabat? Karena torang merayakan hari Tuhan ciptakan alam semesta. Amin. No, kalau torang merayakan hari Tuhan ciptakan alam semesta, apa torang mau takut? Tuhan yang punya. Doi, Tuhan yang punya. Tuhan bisa atur semua. Tuhan itu kaya. Tuhan itu bisa berikan bantuan kapan saja. Tuhan bisa buat mujizat kapan saja. Pendeta Lubis selalu bilang, the happiest people, orang paling bahagia di dunia adalah orang-orang yang menyatakan diri kami umat Allah. Bagaimana mau bilang bahagia mas selalu muka? Susah. Saudara, tunjukkan bahwa kita orang-orang yang penuh kasih, damai sejahtera. Kong inilah saudara-saudara. Jangan langsung cepat tunai padi. Tensi langsung naik. Maka torang semua genapi dorang penubuatan. Torangnya nak makan binatang haram, martu kalah tuan beda tipis dengan binatang haram. Tak sontong sadiki di majelis, belum tahu siapa kita. Berhenti, duduk. Semua ini yang anggota majelis, saudara tunjukkanlah roh kerendahan hati. Jangan ngotot dengan saudara punya ide. Sampaikan, silakan sampaikan. Elia saja sampaikan DP ide para Raja Ahab. Karena dia tahu Raja Ahab so jahat. Maka waktu dia mengada Raja Ahab, dia nyanda angka di leher. Dia bilang, turun ngana. Ada orang saking emosinya dia langsung, mana belum tahu siapa kita. Kita PH. Saulus muncul lagi. Saudara, kendalikan emosi. Kendalikan emosi. Oh, masih ada 18 menit. Satu kali, mungkin so ada yang dengar ini cerita. Satu kali, ada seorang ketua jemaat bawa mobil. Dia mau cepat. Di mukanya dia ada motor. Dia klakson. Nak mau pinggir tuh motor. Tetap ngotot. Akhirnya dia lambung sambil kasih tak lewat. Mas dia lihat di kaca spion, cilaka jatuh kotek itu motor. Dia berhenti. Kong dia pergi ke siang. Tuh yang naik motor bangun. Kong tuh bapak ketua jemaat badekat. Kong dia langsung nganape mata pak. Oh kasihan ketua jemaat. Aduh minta maaf. Kita mau cepat. Berapa tuh perlu? Berapa? Dia kasih keluar 500.000. Dia kasih DP kartu nama. Kalau ada masalah ini kita cuma bawa 500.000. Nanti kita atur. Cukup Jo. Ya sudah. Cukup. Boleh sebelum torang berpisah. Torang berdoa. Ya sudah berdoa. Oh, kong ketua jemaat pimpin doa. Sambil berdoa. So menangis ini ketua, so menangislah ini yang jatuh. Kong tambah lagi dia bikin bunga-bunga DP doa. Amin saudara-saudara. Langsung ini yang ada jatuh bilang begini. Aduh saudara siapa? Rohani sekali. Kita kok ketua jemaat. Aduh. Lebetat menangis dia. Kong ketua jemaat tanya, "Kiapa?" "Oh, kita pendeta." Mari bukan pendeta Advent. Saudara-saudara, hal kecil. Nyanda usah aja bakun langsung naik spanning, saudara-saudara. Amin. Odo, dapat lihat pulang jemaat, so nyanda ada yang bakalai ini. Amin, saudara-saudara. Tepuk tangan dulu semua. Saya diizinkan Tuhan untuk menghadiri semua komite pemilih di semua level. Baik level jemaat, saya jadi anggota komite pemilih level jemaat di Unclub. Di Balang Bodong juga waktu saya masih di Makassar, masih kecil, SMP.
Kemudian saya jadi anggota komite pemilih level conference waktu saya bertugas di Conference Wislat. Saya juga menjadi anggota komite pemilih level uni waktu saya ada di Sorong, karena ex officio ketua conference. Saya juga anggota komite pemilih level GC, General Conference tahun lalu bersama pendeta Yotam Bindosano, utusan dari Indonesia. Kami 4 utusan Indonesia. Saya pendeta Bindosano, pendeta Sugi Sitorus, dan Bapak Guntur Siboro. Saudara-saudara, luar biasa. Memang betul-betul begitulah orang kalau dikuasai Roh Kudus. 258 orang rapat bersama seluruh dunia dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Mau pilih ketua General Conference, wakil ketua General Conference, sekretaris, bendahara, associate, direktur departemen, ketua divisi, sekretaris divisi, seluruh dunia hampir 200 posisi. 258 orang. Semua boleh berbicara. Mic ada di masing-masing tampak. Silakan bicara. Setiap orang bicara 2 menit. Saya bisa bicara dan semua bisa usulkan siapa saja. 200 posisi untuk seluruh dunia. 258 orang yang pilih. Cuma 3 hari kelar. Yang kita heran di jemaat semua 1 bulan gak kelar-kelar. Cuma level jemaat. Saudara-saudara, kiapa? Mungkin Roh Kudus. Roh Kudus. Saya pernah hadir di satu tempat, lalu saya lihat ada orang buka main dia bicara-bicara. Beda tipis dengan setan. Akhirnya saya langsung bilang, minta maaf saudara, dapat lihat saudara pegaya bicara, ada roh lain. Nanti juga kalau ada roh bagus, kontoran 2 bicara lagi. Kasih tinggal saudara-saudara. Coba saudara lihat orang yang emosi, mau pukul orang, biarlah saudara bilang, mau masuk penjara, biar masuk penjara, abu kalau abu. Nanti di penjara baru dia bilang, iya kote, betul tuh dia ada bilang. Saudara, damai sejahtera. Dalam berkomite, biarlah cara bahasa kita, bahasa yang baik. Jangan ngotot dengan segala ide-ide kita. Semua punya hak untuk bersuara. Kalau toh tidak diterima, nggak usah saudara takut. Yesus saja ditolak DPID. Saudara mau ngotot. Yesus saja tidak ngotot. Yesus menyampaikan. Tapi tetap akhirnya dia disalib. Saudara-saudara, Roh Kudus merindukan umatnya untuk memiliki buah roh. Dan buah roh itu akan mengingatkan kita. Orang yang dikuasai Roh Kudus, kerjanya bukan mengkritik. Amin. Orang yang dikuasai Roh Kudus, kerjanya bukan mengeluh. Orang yang dikuasai Roh Kudus, kerjanya bukan memberontak. Ingat baik-baik. Semua yang bersungut, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, semua yang bersungut mati di jalan. Semua yang memberontak mati di jalan. Orang yang dikuasai Roh Kudus kerjanya bukan menebar status meresahkan di WA, FB, dan medsos lainnya. Amin. Rupa kecil DP amin. Saya ulang ini barang. Orang yang dikuasai Roh Kudus kerjanya bukan menebar status meresahkan di WA, FB, dan medsos lainnya. Amin. Lalu apa yang ditaruh di medsos? Apa yang ditaruh WhatsApp? Yang ditaruh di WhatsApp adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan bagi kita. Bukan kesalahan-kesalahan besar pemimpin kita. Orang yang dikuasai Roh Kudus adalah orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan.
Gunakanlah WA, Facebook adalah sarana untuk menguatkan umat. Jangan backing status. Sonin tahu apa dia orang pekerja kumpul-kumpul di sana. Meresahkan. Dan itu yang membuat penginjilan hancur. Karena kita sendiri yang merusakkannya. Orang yang dikuasai Roh Kudus, kerjanya adalah menginjil. Orang yang dikuasai Roh Kudus, kerjanya adalah menguatkan. Oh pendeta, kita sosok newen dengan cara mereka memimpin kita. Begini, kasih tahu jalurnya. Kasih tahu ke Exkom, kalau itu ranah jemaat, kasih tahu di majelis jemaat. Kalau itu ranah daerah, kasih tahu di Exkom daerah. Kalau itu ranah uni, kasih tahu di Exkom uni. Oh pendeta mereka tidak dengar. Yang penting saudara sudah kasih tahu, DP sisa kasih pak Tuhan. Ada orang mau cepat-cepat jadi seperti Tuhan. Dorang ingin tahu, kalau nyandak sampai, dorang tuh ancur. Saudara-saudara, gunakan hikmat yang Tuhan berikan untuk saling menguatkan. Nabi Nathan, yes, dia tegur Daud. Ahab ditegur oleh Elia. Banyak orang saling menasehati satu dengan yang lain. Tapi dengan cara sesuai dengan Alkitab. Ada yang karena tidak puas, dia tidak bisa lihat terjadi perubahan. Kiri kanan dia buat segala gerakan demi gerakan. Anda tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Mau lihat Anda dikuasai Roh Kudus? Tunjukkan dalam penginjilan. Tunjukkan dalam pelayanan. Bukan tunjukkan bahwa Anda menggosipkan orang. Anda tidak dikuasai Roh Kudus. Saya kalau lihat ada orang memberikan masukan, pendeta, saya kasih masukan ini. Terima kasih, saya balas. Tapi kalau masuk di SPWA, cuma kasih jelek-jelek orang, saya tidak farek. Saya tidak peduli. Kenapa orang ini tidak dipakai Roh Kudus? Tapi kalau orang itu pendeta, saya mau kasih masukan. Saya jawab, terima kasih atas masukannya. Tolong doakan kami para pemimpin. Untuk dapat mengimplementasinya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, di zaman akhir seperti ini, setan mau kasih rusak orang semua ini. Dan memang yang paling parah, ada ini barang. Apa? Mudah sekali untuk menyebar fitnah kiri kanan dan membuat anggota goyang. Makanya tadi malam saya sudah bilang, umat Tuhan di gereja ini rupa satu bahtera, ada banyak DP kotoran di dalam. Tapi jangan keluar bahtera. Amin, Nusa Utara. Memang ada DP bobo tai sapi, tai kuda, tai ayam. Mata tak. Kalau perlu, mari orang berdoa supaya kasih bersih ini tai ayam. Minta Tuhan kasih kuasa. Bukan membuat pergerakan sana sini. Kumpul-kumpul. Saudara baca dalam buku Keluaran pasalnya yang ke-14. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kenapa bangsa Israel itu berteriak-teriak sambil kumpul-kumpul? Itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Ibrani. Berteriak sambil kumpul-kumpul. Hati-hati saudara-saudara yang berkumpul-kumpul kong bataria-bataria yang tidak beres. Bermohon boleh, bersungut jangan, apalagi memberontak. Orang yang dikuasai Roh Kudus adalah orang yang akan selalu menyebarkan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Saya sangat senang melihat kalau ada orang posting, haleluya puji Tuhan, ada jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Haleluya puji Tuhan, kami dikuatkan ketika mengikuti Kongres Sekolah Sahabat Akbar di Universitas Kelabat. Haleluya puji Tuhan, kami sangat dikuatkan ketika melihat jiwa-jiwa dimenangkan di kampung ini. Mas saya alergi kalau lihat status. Cuma satu kalimat, Kong DP menyinggung luar biasa. Bukan itu orang yang dikuasai Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.
untuk menjadi saksi Tuhan yang dikuasai Roh Kudus. Amin.